Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbil 'arsyil 'azim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والمتقين اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرشدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنيبوا إلى ربكم واستغفروا لذنوبكم wajtanibul ma'asi fi sahril haram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ta'amir Masjid Nurul Iman, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini kita kembali dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan rutin setiap Ahad, mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita, ibadah kita pagi ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan kehariban baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tentunya kita semua para pengikut. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mohon maaf ini Bapak dan Saudara karena sudah disediakan seperti ini ya, bedkhulu surur, yaitu menikmati atau menghormati pemberian penghargaan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga ta'lim saya kepada yang sepuh-sepuh, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kita yang di atas, yang di bawah semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan apa? Zulhijjah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan waktu di sisi Allah itu, 1 tahun itu ada 12 bulan. Ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sucikan, Allah muliakan. Dari 4 bulan itu, yang pertama salah satu mutawaliyah, 3 berurutan, itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, itu 3 berurutan. Yang satunya yaitu bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan Sa'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib bagi orang yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan secara ekonomi, rezekinya berlimpah.
diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan bagi setiap muslim merupakan cita-cita, impian, harapan bisa menunaikan ibadah haji. Walaupun ibadah haji sekarang ini bukan hanya saja ONH-nya, ongkos naik hajinya naik, menunggu keberangkatannya juga lama. Haji reguler itu yang biasa itu daftar besok, menunggu keberangkatannya minimal 20 sampai 23 tahun. Yang masih muda-muda masih ada harapan. Yang udah pada dewasa ini saya nggak mengatakan yang udah tua-tua, nggak enak, saya yang dewasa aja. Itu menunggu 23 tahun itu bukan satu waktu yang sebentar, lama sekali. ONH-nya sekitar 60 juta. Kalau ingin yang agak lumayan sebentar 10 tahun, haji plus, minimal ongkos naik hajinya 200 juta. Pak Ustadz kepengen cepet, ada haji puroda. Nah, haji puroda, haji plus, tapi ini plusnya plus langsung berangkat. Itu ONH-nya untuk tahun ini sekitar 327 juta. Pokoknya dengan ini siapkan 350 juta. Sebenarnya 60 juta itu sedikit, 200 juga sedikit, 350 juta juga sedikit. Kalau ibu minimal punya tabungan uang 5 miliar. Iya, 2 orang misal suami istri berangkat ibadah haji puroda, pengen cepat gitu. Itu barusan 700 juta. Dibandingkan dengan hadiah yang Allah berikan bagi orang yang berhaji, luar biasa Bapak dan Saudara. Kecil. Kenapa? Bagi orang yang berhaji, hajinya mendapatkan nilai pahala haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi 350 juta itu kecil dibandingkan dengan pahala haji. Maka bagi orang yang diberikan kemampuan untuk berhaji, segeralah berhaji. Kalau misalnya yang 350 juta nggak sanggup, yang 200 juga nggak sanggup, yang biasanya nggak apa-apa. Ajilul hajj wa innaka la tadri ma taktasibu goda. Segeralah engkau mendaftarkan diri berhaji karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sekarang kita sehat, besok sakit nggak tahu. Sekarang kita kaya, banyak duit, besok bangkrut miskin, kita juga nggak tahu. Yang parah sekarang hidup, besok mati nggak ngerti. Kita sudah mampu nggak mau berhaji, resikonya, sanksinya berat sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mammalaka zadan ar-rahilatan tuballighu ila baitil haram falam yahajj alaihi wa immata mata yahudiyan aw nasrani." Siapa yang sudah memiliki bekal yang cukup untuk berangkat haji. Bekal cukup itu bukan berarti segala-galanya sudah ada, Pak Bu. Misalnya rumahnya udah tingkat, mobilnya sudah 4, ya, sawah ladangnya luas, kontrakannya sudah di mana-mana, tabungannya sudah 10 miliar, bukan seperti itu. Ukuran mampu itu ongkos naik hajinya cukup, selama kita di sana enggak susah, cukup bekal hidup di sana, dan untuk keluarga yang ditinggalkan cukup selama 40 hari, pulang enggak ngontrak itu. Makanya di kampung-kampung tertentu seperti Banten, ya,
Sulawesi atau Kalimantan, itu Makassar, Ujung Pandang. Jadi rumahnya ya biasa-biasa saja. Tapi sudah pada berangkat ibadah haji karena biasanya mereka sangat mendulukan sekali untuk berhaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bagi yang sudah berhaji. Yang sudah daftar haji sabar menanti. Yang belum haji, yang belum daftar haji jangan pernah kecil hati. Banyak amalan-amalan yang punya nilai pahalanya sama dengan haji. Salah satunya sholat subuh berjamaah, diikuti dengan zikir dan segala macam, ikuti kegiatan kajian subuh sampai datang waktu Isra, sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, ka ajri hajjan wa umratan taman. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Sempurna. Mabrur. Luar biasa. Padahal kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini kadang-kadang kita haji reguler enggak sanggup, haji plus pun juga kita enggak mampu, haji puroda apalagi, haji isrok saja kita enggak mau. Pintu surga yang mana yang akan kita masuki? Ini kita enggak bisa, itu enggak bisa. Nah minimal haji isrok. Jadi diupayakan Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ada 2 niat bagi kita dalam pelaksanaan haji. Ada yang namanya niat itu di miqat. Tempat yang telah ditentukan menanamkan niat miqat. Ada miqat itu miqat zamani. Ada miqat makani. Miqat zamani itu waktu-waktu yang telah ditentukan dari Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah itu. Baik yang sudah daftar maupun yang belum daftar menanamkan niat itu dalam hati kita. Saya niat berhaji ya Allah, walaupun badan fisik kita belum sampai ke tanah suci, kalau sudah di dalam hati kita niat setiap zaman saat pelaksanaan ibadah haji, maka insya Allah wafat kita insya Allah diwafatkan sudah dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya nilai haji. Nah ini waktu-waktu sekarang ini miqat zamani. Kalau miqat makani yaitu menanamkan niat di suatu tempat bagi jamaah haji atau jamaah umroh yang telah ditentukan. Kalau gelombang pertama itu miqatnya pelaksanaan ibadah umroh karena rutenya Madinah di Bir Ali. Tapi kalau gelombang kedua miqatnya di Yalamlam sekitar 30 menit sebelum landing, itu Bapak dan Saudara pesawat biasanya kru pesawat itu ngasih tahu Bapak Ibu jamaah haji, ini saatnya kita menanamkan niat labbaik Allahumma umrah. Majelis Ulama Indonesia karena posisi kondisi jamaah haji agak repot tuh, di atas pesawat menanamkan niatnya, boleh menanamkan niat di Bandara King Abdul Aziz bagi gelombang kedua. Jadi jamaah-jamaah haji yang datang dari negara-negara bisa miqatnya ada di Udabiyah, ada di Qoril Manajil, di tempat-tempat, ada yang dari Tan'im dan sebagainya. Nah, ketika dia melaksanakan ibadah umrah. Tapi ketika dia sudah di tanah suci lalu mau melaksanakan ibadah haji, miqatnya di tempat di mana berada di tanah suci. Ya di hotel itu. Labbaik Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah bagi orang yang diberikan kemampuan keluasan rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini telah Allah jelaskan, walillahi 'alan nas
hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi Allah, untuk Allah, karena Allah diwajibkan kepada setiap pribadi muslim, laki maupun perempuan yang sudah balik, berakal sehat dan mampu menjalankan, mampu secara fisiknya, mampu secara ekonomi, dan juga aman dalam perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, enggak mau, enggak sayang daripada berhaji 350 juta atau 200 juta atau 60 juta, mending rehab rumah di sana, mending beli sawah, mending beli kebun, mending beli mobil dan sebagainya. Apa kata Allah? Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu tetap maha kaya, maha terpuji. Artinya Allah enggak ngaruh apa-apa untuk Allah. Enggak ngaruh. Allah tetap maha kaya, maha terpuji bagi alam semesta. Jadi Allah nggak akan turun dari Tuhan jadi hamba, jadi maha kaya jadi miskin, dari mulia jadi hina, enggak. Tetap Allah maha kaya, maha terpuji bagi alam semesta. Yang rugi itu kita kalau nggak mau berhaji padahal sudah berikan kemampuan. Masya Allah, kata Rasulullah, immata mata Yahudian, anak silahkan pilih mau mati Yahudi atau Nasrani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap dan juga bercita-cita, jangankan yang belum, yang sudah juga kepengen lagi berangkat ibadah haji. Iya, berangkat ibadah haji, berangkat ibadah umrah, semua kepengen. Cuman yang belum, ya Allah Pak Ustaz, dari mana duitnya? Jangankan haji Mekah, haji Menak saja nggak nyampe misalnya. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh kita, oh dari mana nggak boleh. Ya, sebab Allah ketika kita memanggil nih hambanya untuk berhaji, 1001 jalan Allah berikan. 1001 jalan Allah berikan. Maka dalam surat Yasin yang sering kita baca, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki kun fayakun. Yakin aja. 1001 jalan Allah berikan. Ya. Makanya orang bilang banyak jalan menuju Mekah kok roh. Banyak jalan menuju Mekah, jangan menuju Roma. Kalau Roma kesasar nanti. Roma di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala selain panggilan haji, panggilan sholat, panggilan haji, yang ketiga panggilan apa? Mati. Ada 3 panggilan. Panggilan sholat, azan dikumandangkan, hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Itu panggilan Allah. Yang kedua panggilan haji, yang ketiga panggilan mati. Panggilan sholat Bapak dan Ibu. Ini yang mampu, yang nggak mampu, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, segera. Kalau panggilan haji hanya yang mampu saja, yang sehat, yang mampu, yang berduit lah. Lalu kemudian mulai seorang mati, ini yang mati nih, panggilan mati. Pokoknya yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, rakyat, pejabat, ustadz, kiai, yang kaya, yang pokoknya siapapun. Ketika panggilan itu tidak ada satu kekuatan yang bisa menahannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditunda, enggak bisa disegerakan. Makanya kata Nabi, al-qayyis, orang yang cerdas, pintar, cerdas, adalah orang yang senantiasa setiap saatnya, dari detik ke menit, menit ke jam, hari ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, selalu menghiasi dirinya dengan iman dan amal saleh. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat hamba-hamba Allah yang soleh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata demikian, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safina. Siapa yang meninggal dunia, dipanggil oleh Allah meninggal dunia,
tidak membawa bekal amal soleh, tidak membawa bekal iman dan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Faka'annama dakhalal bahra bila safinah, bagaikan seorang mengarungi bahtera lautan yang luas tapi nggak naik perahu, naik kapal. Berat, susah, penderitaan menghadang kita. Makanya Nabi mengatakan sehari Pak dihiasi dengan iman, amal soleh, kebaikan-kebaikan, itu lebih berharga, bernilai daripada hidup 1000 tahun tapi dihiasi dengan amal salah, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi 3 panggilan: sholat, haji, panggilan mati. Terus kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya perintah Allah di bulan Zulhijjah ini kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya nikmat Allah itu banyak. Fasholli li rabbika, dirikan salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini kurban. Banyak sekali Bapak dan Saudara orang yang ingin berkurban, baik itu kurban hewan berupa sapi atau kambing. Ditanyakan, Ustadz, mana yang lebih baik, korban sapi atau korban kambing? Secara Bapak dan Ibu, fisiknya, banyak dagingnya, lebih baik sapi. Tapi kalau mengikuti atau melihat sejarahnya, yang paling baik korban itu kambing. Kambingnya kambing yang domba itu, yang tanduknya melengkung. Hikmah nilai pahala kurban itu luar biasa Bapak dan Saudara. Yang pertama, kata Rasulullah SAW bahwa amalan kurban itu merupakan amalan yang akan menyelamatkan kita semua dari azab yang pedih. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saff, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah engkau kutunjukkan suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, wa berkorban, berjuang, berkorban, berjihad di jalan Allah dengan harta dan tenaga. Dengan harta, ya, serasa berkorban. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui, kata Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian semua. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'ad, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, demikian itu merupakan suatu kebahagiaan yang besar. Makanya kalau kita Bapak dan Ibu punya rezeki nanti ini di bulan Zulhijjah, berkorbanlah. Kalau bisa kurban sapi, sapi. Nggak bisa kurban sapi, kambing. Nggak bisa kambing, korban perasaan. Bagaimana enggak korban perasaan Pak Ustadz, kata ibu-ibu. Saya 2 hari sebelum lebaran itu, saya sudah siapin beli areng, beli tusuk sate, beli bumbu, berharap dapat bagian dari panitia. Pas giliran saatnya Pak Ustadz, saya nggak dipanggil-panggil, nggak dapat. Masya Allah, korban perasaan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini nanti korban pada panitia. Nah, ketika kita kurban ini, ya cek yang terdekat dengan masjid kita. Gitu. Jadi pembagian kurban itu enggak mutlak untuk orang yang tidak mampu. Semua Pak, yang mampu enggak mampu kan. Cuman
Niatnya saja. Kalau ngasih yang tidak mampu, itu hadiah. Hadiah, Pak. Kalau ngasih yang mampu, ngingetin. Tahu ngingetin? Pak, ini Bapak orang kaya, diberikan belasan rezeki. Jangan mau dikasih terus, besok Bapak kurban, kan gitu. Kasih terus. Nanti dia tergerak hatinya, besok kurban sapi 8 gitu kan, datang. Ya. Jadi diratakin tuh yang masyarakat ini. Makanya panitia harus hati-hati ketika membagi. Jangan membagi kayak yang di pelabuhan itu, uang kita aja. Jadi baginya kitanya 3 kali, sire. kita sire, kita sire. Jangan mandor gitu. Ya, Pak. Jadi baginya jangan kitanya panitia, sirenya orang lain, jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu adhiyatu li sahibiha matayakum. Korban-korban yang kita berikan itu kelak di hari kiamat bagi yang si pengorban nanti, li sahibiha matayakum, akan menjadi kendaraan di hari kiamat nanti. Ada dibangkitkan orang dari kubur, udah disiapkan kendaraannya. Kendaraan mau dibawa ke mana? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nggak jalan kaki. Iya, ada kendaraan langsung. Cuman kendaraannya jangan pikir, oh Ustaz, kalau kendaraannya sapinya orang 7, yang berkorban rombongan saya itu yang gemuk-gemuk, Pak Ustaz, apa nggak keberatan? Iya, mikir mamanya kan kayak gitu tuh. Ada yang mikir, Pak Ustaz, itu saya korban sapi orang 7 tuh, patungan sapi. Lalu yang korbannya tuh, ya Allah Pak Ustaz, gemuk-gemuk. Waduh, nggak sesak apa gimana? Itu mikirnya seperti itu. Atau saya berkorban kambing, apa nggak keberatan kambing 1? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matayakum itu jangan diartikan kendaraan secara lahiriah. Tapi harus hormati kendaraan itu berupa berkah, kasih sayang, dan juga ampunan Allah yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Itu kendaraannya, wallahu a'lam bishawab, berupa rahmat Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, bagi kita diberikan keluasan rezeki untuk berkorban. Bahkan kata Rasul mengatakan demikian, man lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribuna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, sayang duitnya, nggak mau berkorban, padahal panitia pengajian masjid sudah menghimbau siapa yang mau berkorban silahkan, sudah. Tapi sayang, nggak mau berkorban. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuqarribuna musallana. Ingat, mereka jangan mendekati tempat salat kami. Jangan dekat-dekat ke masjid lah, jangan dekat-dekat ke musala lah. Jangan. Bahkan kata Rasul, falaysa minni, dia bukan golonganku. Didelete dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita punya rezeki, berkorban lah, jangan. Lalu kemudian hikmah korban itu sebagai syiar. Nabi Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, syiar. Makanya ramai sambil baca takbir, melihat, menyaksikan pengorbanan itu, Bapak dan Saudara, syiar. Fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya di dalam hati mereka yang mau berkorban itu, yang mau menyaksikan korban itu, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya dalam hatinya terdapat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak dan Saudara, hikmah kurban itu untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kenapa Allah
merintahkan kita untuk berkurban, menyembelih, memotong hewan binatang ternak seperti sapi, kerbau, onta, dan kambing. Hikmahnya Bapak dan Saudara, pelajarannya bagaimana sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita yang harus kita potong, yang harus kita hilangkan. Kenapa? Karena kita manusia, di dalam diri kita ada sifat-sifat hewani. Serakah, ragu, sombong, ya, ingin menang sendiri, ya, nggak cukup dengan banyak orang sifat-sifat hewani. Sifat kera itu ada, tahu kera? Monyet. Monyet itu pada hormati kalau dikasih pisang, tangannya makan, pegang lagi mulut monyet ini. Ada orang tipe yang seperti itu. Sudah dapat kue satu kotak ini, pengen lagi men. Udah kemudian ini lagi ini loh. Serakah. Ada yang buas. Ada yang sifat kayak sifatnya apa? Ular. Ular itu. Dia lapar, semuanya dimakan. Tapi ketika dia sudah kenyang, dia diam. Tapi ada manusia lebih daripada ular. Udah lapar, udah punya tabungan, udah triliunan duit, masih bersormati dia masih mau korupsi, masih mau maling. Yang kecil-kecil itu kadang-kadang. Tapi ular kalau udah dia makan kambing salah satu, dia diam di selama 40 hari diam, tenang. Walaupun ada yang lewat kodok kalau macam tapi ada manusia udah punya tabungan, hartanya banyak, sebagainya, masih saja leles. Ini mau sifat-sifatnya. Makanya pantas kata Allah dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum udhunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh bangsa jin dan manusia. Bangsa jin manusia yang bagaimana? Yang diberikan hati oleh Allah tapi tidak punya nurani. Banyak orang yang susah, fakir miskin, anak yatim, kita tidak peduli. Makan daging sebanyak-banyaknya kita. Dikumpulkan dari sana sini. Ada tetangga yang mungkin makan daging aja enggak setahun sekali. Kita enggak peduli, enggak ada hati nurani. Maka oleh sahabat itu loh. Kaya raya, kita senang dalam kemewahan hidup di dunia. Tapi ada tetangga yang sulit dan susah. Tapi kita nggak peduli, nggak punya hati nurani. Kayak baru hormati. Ini terjadi di Palestina. Ya, dibantainya saudara-saudara kita. Kita tidak mau peduli. Masya Allah, nggak punya nurani kita. Dana kita nggak nyumbang. Doa pun juga enggak. Kepedulian pun juga enggak punya nurani. Diberikan mata oleh Allah, enggak mau melihat. Diberikan oleh Allah telinga, enggak mau mendengar. Kata Allah, ulaika kal an'am, itu perangai sikap laku mereka itu, kata Allah, lebih buruk daripada binatang. Seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Jadi Bapak dan Saudara, sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita di hari raya Idul Adha itu kita potong. Coba Bapak dan Saudara, sapi itu makannya banyak, males. Suruh ke masjid, suaranya keluar emoh. Iya kan? Emoh. Makanya tipu manusia ada. Diajak ke masjid, diajak pengajian, ada itu. Moh itu apa? Gak mau. Maka tiba orang yang demikian itu sifatnya seperti sapi, moh aja. Diajak ini moh, diajak itu moh, malas. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu kita potong. Sifat-sifat malas beribadah kepada Allah, malas ke masjid dipotong, silakan. Lalu kemudian seorang hormati kambing. Kambing itu seorang hormati dagingnya panas. Lalu kemudian nafsu, nggak bisa melihat babon kambing itu.
Makanya orang bilang kambing lapar sama kambing kepengen kawin itu Pak, beda suaranya. Kalau kambing mau makan atau lapar, meh. Tapi kalau dia kambing bandot itu melihat babonnya kepengen kawin, suaranya itu ada manusia yang selalu menurutin hawa nafsu. Punya istri satu kepengen dua kepengen tiga kepengen nggak cukup satu. Nafsunya luar biasa. Jadi Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah tipe-tipe yang seperti itu hewani. Nafsu hewani yang harus kita potong di hari Raya Idul Adha. Supaya apa? Kita menjadi manusia yang kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rupa bentuknya sempurna, perangai sikapnya sempurna. Dengan apa kesempurnaan itu kita hiasi? Dengan iman dan amal soleh. Kurban. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, kita haji enggak? Kurban enggak? Lalu apa yang harus kita lakukan? Aduh Pak Ustadz, mau haji, ya belum mampu, ya juga belum daftar tunggu, nunggu apa? Enggak nyampe-nyampe. Lalu kemudian Bapak dan Saudara mau korban, aduh jangan korban sapi, korban kambing juga Pak Ustadz. Nggak jelas dari mana duitnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kapan itu Pak Ustaz? Sabtu depan. Mulai Dzulhijjah itu. Makanya saya sampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu bilang, Pak Ustadz nggak nyampaikan sih kemarin itu. Makanya kami ya nggak ada amal soleh. Bulan Juli ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 10 Dzulhijjah amal soleh. Di 10 hari awal, 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa amal soleh yang kita lakukan? Yang pertama puasa Pak, saum. Kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nggak bisa 3 hari, 7, 8, 9. Nggak bisa 8, 9. Nggak bisa lagi sehari. Tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah. Nabi mengatakan man shoma yaumil Arafah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu. Allah ampuni dosanya. Dosa yang 1 tahun yang lalu dengan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Puasa Arafah. Ketika jamaah haji berkumpul di padang Arafah, kita Bapak dan Saudara di tanah air berpuasa. Puasa Arafah. Yaumul Arafah. Nah, kalau bapak-bapak yang berhaji atau ibu-ibu sedang haji, puasa Arafah tidak berlaku. Ini ada jamaah haji tahun 2008 berangkat saja. Memang rajin puasa orangnya. Di Indonesia rajin Senin Kamis puasa. Hari Arafah juga puasa. Dia nggak ngerti bahwa dia sedang musafir, sedang safar. Di Arafah dikasih minum, enggak Pak Ustaz. Dikasih makan juga Pak saya, enggak mau enggak. Udah enggak bisa. Kenapa Bu? Lagi puasa Pak Ustaz saya. Puasa apa? Puasa Arafah. Allah Ibu, jangan solehahnya itu kebablasan, jadi solehot Ibu. Jadi puasa Arafah berlaku kepada kita yang ada di tanah air, yang nggak berhaji. Yang sedang berhaji pun Arafah nggak berlaku itu. Jangankan puasanya Bapak dan Saudara, sholat saja saat itu di jamaah qasar, duhur sama asar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari puasa memperbanyak istighfar. Tadi saya mau qadimah, unibu ila rabbikum wastaghfiru lidzunubikum. Perbanyak ibadah, amal soleh, berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Memperbanyak tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilah. Memperbanyak sholawat. Terakhir, memperbanyak sodakoh. Walaupun sodakohnya dengan 1 biji kurma. Saking rasa hormati pentingnya itu beramal soleh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Beramal soleh di bulan Zulhijjah atau 10 bulan Zulhijjah itu sangat dicintai, melebihi daripada jihad ya Rasulullah. Iya, kecuali dia jihadnya dengan harta dan tenaga, dia tidak kembali lagi ke rumahnya, artinya gugur di medan perang. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berhaji, nggak bisa berhaji kurban, nggak bisa kurban, beramal soleh. Ya, jangan sampai kita jadi manusia yang nggak ada, duduk di tempat mana kita ini. Haji enggak, kurban juga enggak, beramal soleh malas. Ya, jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita ini di dalam kehidupan, kemuliaan kita itu ukurannya bukan hartanya, bukan tahtanya. Kemuliaan kita itu dengan sikap laku kita, dengan amaliyah kita, dengan akhlak kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Demi masa, sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal. Maka untuk itu di bulan Zulhijjah ini Bapak dan Ibu, supaya kita enggak jadi orang yang rugi, tetap mulia, yang kaya mulia, yang miskin mulia, yang pejabat mulia, rakyat jelata mulia, kita mulia, hiasilah terutama di 10 hari bulan Zulhijjah dengan iman dan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Ada ibu-ibu, Pak Ustadz, hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha itu yang lebih penting Idul Adha adalah Fitri. Yang lebih besar nilainya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Bapak dan Saudara kebiasaan adat budaya kita di masyarakat kita lebih lebih heboh Idul Fitri. Ketika Idul Fitri baru puasa seminggu, ada ibu-ibu tanya, Pak Ustadz, lebarannya kapan ya? Baru seminggu. Ketika Idul Adha Bapak dan Saudara, cuek aja kita. Penyambutannya B aja, biasa-biasa aja. Enggak ada antusias di dalam hati kita menyambut Idul Adha. Padahal di dalam syariat agama, Idul Adha itu lebih bernilai, ya, kedudukannya di hadapan Allah dibandingkan dengan Idul Fitri. Sejarahnya luar biasa. Ini di masyarakat kita bilang demikian. Hanya anaknya, mama pulang dari masjid sholat itu, masak apa? Enggak masak apa-apa mama ini. Enggak ngopor, enggak buat kue, enggak ketupat, enggak. Kenapa mama enggak ngopor, enggak ketupat? Kan ini sebelum lebaran. Ini lebaran bukan lebaran kita, nah. Ini lebarannya Bu Haji sama Pak Haji. Kita kan belum haji. Ini salah. Lebaran Idul Adha itu lebaran kita kaum muslimin. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi antusias. Kenapa Bapak dan Saudara bisa Idul Fitri, Idul Adha itu lebih Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri? Coba lihat. Tasrik, hari tasrik Idul Adha itu hari libur, nggak boleh puasa. Berapa hari? 4 hari. Idul Fitri berapa hari? 1 hari. Iya, membaca takbir atau takbiran. Idul Fitri cuma sehari semalam. Idul Adha 4 hari 4 malam. Itu tasrik. Jadi kalau takbirannya mulai tanggal 9 Zulhijjah sore hari atau maghrib Zulhijjah sampai tanggal 13, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi tanggal 13 sore itu udah selesai Zulhijjah.
Kalau memotong hewan binatang ternak, sapi untuk kurban atau kambing untuk kurban, tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, 12, 13. Jadi jangan lewat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari raya Idul Adha lebih agung daripada hari raya Idul Fitri. Maka kita sambut dengan antusias, dengan keimanan, dengan berhias dengan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita yang mampu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu berkorban harta dan tenaga untuk apa? Tegaknya agama Allah. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silahkan. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kita bagaimana kita bersikap kalau misalnya ada, terutama dari muslim yang mengatakan bahwa pada waktu kita Idul Adha untuk hewan, kemudian ya kasarnya kita ada pembantaian gitu, Pak Ustaz. Kalau orang yang ngerti itu gimana kita menjelaskan? Karena kalau kita jelaskan juga kan dia nggak ngerti. Iya. Sikap kita gimana? Iya. Karena ada yang berpendapat seperti itu. Iya. Jadi yang pertama, sifat kita bahwasannya di dalam kehidupan itu bapak dan saudara, ibu semua melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dilandasi dengan libtigoi mardotillah, cari keriduan Allah saja. Kadang-kadang ada suara-suara, jangankan dari suara orang luar yang tidak mengerti. Kadang-kadang ada orang muslim, ada orang yang mengerti, bilangnya apa? Percuma aja, korban aja, kelakuan konon baik. Karena ada seperti itu. Ada nggak ya Bu ya? Ada. Jadi kayak begitu. Makanya Bapak dan saya hormati, ketika kita lihat kisah Luqman Hakim. Kata Luqman Hakim sama anaknya, "Nak, kalau kamu beribadah, berbuat apapun, harus landasi karena Allah, jangan karena manusia. Sebab kalau kamu beribadah, berbuat kebaikan karena manusia, kamu tidak akan pernah mendapatkan keriduan." Iya tak ayah? Iya. Iya, kita buktikan. Kemudian Masya hormati, Luqmanul Hakim sama anaknya pergi. Bawalah dia seekor keledai, tuntun lewat satu kampung. Orang kampung Bapak saya hormati bilang demikian. Kata mamanya orang kampung, goblok gitu. Buah keledai kok dituntun aja nggak dinaikin. Salah nggak Pak? Salah kan? Lalu kemudian Bapak dan saudara, Luqmanul Hakim bilang sama anaknya, "Nak, orang kampung itu ngomong apa? Kita dibilangin goblok gaya." Nah kalau kayak begitu, kita naik, kamu naik. Naiklah anaknya, dituntun lagi lewat dasar kampung. Kata mamanya orang kampung, apa komentarnya? Kata seorang orang kampung, kurang ajar, anak durhaka. Dia enak-enak di atas keledai naik, bapaknya yang nuntun. Dasar anak durhaka, nggak tahu diri. Salah. Lalu kemudian gantian, bapaknya yang naik, dikomentarin lagi. Kurang ajar, bapak udah tua, nggak tahu anaknya suruh nuntun. Salah juga. Lalu kemudian dinaikin dua-duanya. Apa kurang ajar juga tuh? Kurang ajar. Masa keledai kecil dinaikin orang dua? Akhirnya terpaksa keledainya yang digotong, diikat, digotong lah seorang. Jadi Bapak dan Saudara yang artinya, kalau kita di dalam beramal, berbuat sesuatu, masih mendengar suara bisikan-bisikan, itulah sehormati kita tidak akan pernah nyampe kebaikan itu. Artinya seperti itu.
Jadi kalau ada orang yang berkomentar hal yang negatif ini pembantaian, kalau orang tersebut mengertinya berasa hormati, tidak mengerti dalam keluasan, dan kemudian kalau orang di luar Islam dia memang non muslim, anggap itu mereka adalah setan-setan yang ketika berasa hormati Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih anaknya digoda juga datang kepada Hajar. Oh ini Ibrahim mau menyembelih. Oh mau menyembelih anak dia sahabat Nabi Ibrahim. Makanya ada peristiwa melontar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, dilontar, dilempar. Karena memang godaan. Begitu juga Bapak Profesor hormati, ketika ada orang bisikan seperti itu, ia menjelaskannya ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cukup. Ya jadi nggak perlu diledenin orang kayak begitu. Terus, ayo, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya nih, kalau misalkan kita kurban dengan cara ngutang, benar apa Ustaz? Terima kasih. Iya. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada yang utang ya. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang diberikan keluasan rezeki. Lalu mau ngutang, boleh ngutang itu. Yang penting bayar. Yang nggak boleh itu haji ngutang. Iya, sunnah muakkadah. Tapi Bapak dan saudara, kita ngutang misalnya niatnya, wah dari mana bayarnya? Dari mana? Itu jangan nekat. Ketika selesai mau korban kita dikejar-kejar utang, akhirnya penuh penyesalan. Nah sebaiknya kalau hukum boleh ya, sebaiknya berasa hormati kurban itu harus dengan dana yang cash, dana pribadi yang aman. Iya, yang yang nggak boleh itu kita punya uang banyak diberikan keluasan rezeki tapi nggak mau korban. Tapi kalau kita memang pas-pasan atau ada yang penting daripada kurban itu sendiri, ya dulu kan seperti apa misalnya UKT anak-anak. Wah kalau saya kalau saya berkorban UKT anak saya ini terdulukan. Itu. Jadi jangan sampai kita utang-utang yang pada akhirnya memberatkan diri kita sendiri. Itu nggak boleh. Nah, tapi secara hukum kalau memang hutangnya itu berniat untuk bayar, ya boleh-boleh saja secara hukum. Tapi kita perhitungan diri kita kan ada. Kira-kira kalau saya utang ada nggak untuk bayarnya? Tapi kalau nggak ada untuk bayarnya memberatkan diri sendiri. Nggak boleh. Misalnya kita ngutang, bulan depan saya punya duit nih, aku ngutang dulu lah, nanti depan. Boleh seperti itu. Tapi kalau haji nggak boleh, harus istitoah, mampu. Makasih. Iya. Iya. Ada kemudahan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak misalnya ada dana talangan. Boleh berasa hormati berangkat haji atau mendaftarkan diri dengan dana talangan. Ketika dana talangannya selesai semua berangkat ibadah haji. Karena lunas. Jadi memang syaratnya seperti itu. Boleh pakai dana talangan, tapi ketika berangkat sudah selesai lunas. Jadi semuanya ratanya kayak begitu. Tanya Bapak Haji ini kan. Jadi pakai dana talangan waktu pendaftarannya. Karena kita nggak punya uang cash 25 juta sekian untuk bayar porsi, kita pakai dana talangan. Kita mengangsur tiap bulan sampai kita lunas dana talangan itu porsinya. Nah, ketika kita sudah punya porsi, menunggu sekian tahun, kita ngumpulkan.
Nah kita berangkat. Jadi boleh nggak apa-apa pakai dana talangan itu ya di BSI sekarang. Kemudian yang nggak boleh itu utang secara mutlak. Ini ketika kita berangkat ibadah haji, utang kita masih, jangan. Kenapa? Hal demikian yang pertama mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berhaji itu harus istiqomah. Supaya apa? Pulang tidak ada penyesalan. Aduh, saya nyesel ya Allah, apa? Tadi berangkat ibadah udah utang-utang saya. Pulang dari haji dikejar-kejar utang. Jangan. Iya. Jadi untuk administrasi boleh ya Bu ya. Nah, silahkan. Yang nggak boleh itu ketika ibu berangkat utangnya belum. Ayo silahkan. Kita boleh makan daging kurban itu sepertiga. Pertanyaan saya, kalau kayak Jokowi itu korban sapi yang berbobotnya 1 ton lebih, berarti 300 kilo yang boleh dimakan, lebih 400 kilo. Berapa lama itu maksimal waktu boleh daging korban itu nggak habis-habis dimakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah memberikan kesempatan kita hidup yang lama, diberikan panjang umur. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan tidak manusia untuk ibadah kepada Allah. Makanya kata Nabi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia yang diberikan oleh Allah panjang umur dan baik amalnya, bagus sikap lakunya, banyak ibadahnya kepada Allah. Itu sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada sesama. Jadi Allah memberikan kita kesempatan umur panjang itu, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah. Tapi kalau kita diberikan panjang umur digunakan untuk maksiat, durhaka kepada Allah, naudzubillahi min dzalik, maka berdasarkan hormati umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan memberikan kebaikan kepada dirinya, malah mendatangkan keburukan untuknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberikan panjang umur itu secara jumlahnya. Jadi hitungannya sampai 100 tahun, terus 50 tahun, ada semuanya. Ada orang yang diberikan oleh Allah umurnya cuman 20, 30 tahun atau 50 tahun. Tapi Bapak dan Saudara, ada orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ribuan tahun, tapi bukan jumlahnya, tapi kebaikannya. Ada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dikenang kebaikan-kebaikannya. Ada infak, ada sedekah jariyah, ada kebaikan yang dilakukan sahabat, yaitu Utsman bin Affan. Sampai sekarang wakafnya itu, kebaikannya itu masih dinikmati oleh kita semua. Makanya bapak-bapak ada sedekah-sedekah dari Saudi Arabia, ya, dari pemerintah itu banyak sedekah-sedekah dari para sahabat-sahabat yang terdahulu. Kebaikannya panjang umur. Baginda Nabi kita Muhammad SAW secara fisik dia sudah wafat, tapi secara nilai kebaikannya masih selalu disebut dengan selalu bersalawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya orang bilang apa? Gajah mati meninggalkan apa? Gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, sebaiknya kita berasa hormati, umur kita berapa saja, tinggalkanlah kebaikan. Sehingga apa? Selalu dikenang terus oleh keluarga, oleh masyarakat, kebaikan-kebaikan kita. Itulah akan menjadi doa dan panjang umur. Lalu kemudian Bapak dan Saudara yang kedua, gimana sih Pak Ustadz kurban sepertiga? Ada kurban Bapak dan Saudara
kurban nazar, kurban sunnah. Kurban, kata dari qoroba yukribu kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Ada kurban nazar, ya Allah saya bernazar berkurban besok tanggal 10 Zulhijjah dengan memotong 1000 ekor sapi misalnya. Dari 1000 ekor sapi itu, jangankan dagingnya, bulunya saja nggak boleh kita ambil. Itu korban nazar. Lalu kemudian korban sunnah, Bapak dan Saudara. Kita mau berkorban, niat Pak Ustadz atau Bapak-bapak, saya besok nanti akan berkorban. Sampaikan sapi 1 ekor. Ya, 1 ekor itu dari kepalanya sampai kakinya sampai dagingnya. Ya, bukan ekornya aja maksudnya. Iya kan 1 ekor kita berpikir itu apa ekornya aja gitu. Itu Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kalau korban sunnah itu yang pengorban boleh mengambil, boleh Bapak dan Saudara mengambil ini, bukan makan, mengambil untuk keluarganya 1/3. Jadi misalnya paha 4 itu 1 paha boleh. Itu korbannya sunnah. Kalau makannya Bapak dan Saudara ya silahkan. Mau makan semua, kalau mau ya silahkan 1 paha itu. Iya. Kalau berseorang mau makan, misalnya kan sekedarnya aja, ya silahkan. Nggak mau makan juga berseorang mati, enggak, kena sanksi itu. Tapi Bapak dan Saudara, bagi kita semua nih, baik itu pengorban maupun yang menerima korban ini kita, sunnah memakan daging sapi atau kambing di 4 hari itu. 10, 11, 12, 13 sunnah. Walaupun makannya cuma 1 iris. Sunnah. Makanya Bapak dan Saudara, Pak Jokowi, yang mikirnya, waduh, kalau seandainya tuh korbannya 1 ton, 1 ton itu Bapak dan Saudara, ini hitungan jagal ini kayak gini Pak, saya belajar. Kalau 1 ton itu 1000 kilo. Dari 100 kilo itu Bapak dan Saudara, sapi itu dari 1 kilo itu daging plusnya itu cuman hanya 37 kilo dagingnya itu. Kalau kali misalnya 10 ton berarti 370 kilo dagingnya itu. Daging mulusnya, jadi bukan mutlak maunya sapi 1 ton itu daging semua. Itu hitungannya seperti itu. Ya. Jadi bukan ada enggak kira-kira mamanya ini dagingnya berapa, sapi itu berapa kilo? Ada 400 kilo. 400 kilo. Bukan dagingnya itu, termasuk yang di kilo itu kotorannya itu, Pak. Iya. Jadi kalau 400 kilo tambah 1 kilo itu 37 kilo bersih dagingnya. Kalau 37 kali 4 itu berarti sapi ini dagingnya sekian. Nah, begitu hitungannya. Ya Pak Umar nanti kalau ngitung jagal gitu, ngitung tukang daging. Jadi Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkorban, sebaiknya baik korban nazar maupun korban sunnah, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak perlu tahu. Sebaiknya udah korban, mau korban ke wajib atau korban sunnah silakan. Dah maunya dia beli untuk makan keluarganya 2-3 kilo untuk dimasak silakan. Yang lainnya udah serahkan. Itu Bapak dan Saudara. Sebaiknya seperti itu. Jangan sampai kayak begini, korbannya ikut patungan. Tahu patungan ya? Orang 7 orang. Tapi kita telepon panitia, tolong ya kita korban. Tolong kepala, kaki, sama buntut, hati sama apanya ini tolong. Itu. Jadi pesan sama panitia minta ini request sudah. Itu kadang-kadang minta kambing maunya dulu, tolong ya kepala ini segala macam antar ke rumah ya. Saya pernah kayak begitu. Saya udah kata, ayo Pak, udah pokoknya kalau kayak gitu sembelih sendiri aja di rumah. Iya, sembelih sendiri saja di rumah. Jadi ketika Bapak dan Saudara, ketika kita udah menyerahkan kurban kepada panitia dan serahkan.
dikasih sama panitia, mungkin ada aturan di sini sepertiga, ini berapa kilo, kan ya terima aja itu. Nggak usah pesan-pesan request ini kakinya tolong ya, ini minta buntutnya lah, minta ini, nggak usah itu. Ya. Dan juga saya sampaikan kepada panitia, ketika berasa hormati dipercayakan oleh masyarakat untuk mengurus korban, ya berlakulah amanah. Ya uruslah dengan baik. Kalau orang berkorbannya dengan hartanya, kita berkorban dengan tenaganya. Kalau misalnya ada panitia lebih dikit, yang nggak usah Bapak hormati bilang, oh maunya ini panitianya korupsi lah kayak gini, nggak usah. Iya. Jadi wajar saja dia telah mengeluarkan tenaganya. Jadi kalau kita Bapak dan Saudara misalnya berkorban sunnah, ya kalau mau makan silahkan, nggak apa-apa. Kalau Bapak dan Saudara enggak mau makan pun juga enggak apa-apa. Ustaz, saya ini enggak makan karena kolesterol, Ustaz enggak mau makan daging. Ya silahkan. Tapi sebaiknya Bapak dan hormati, misalnya kita dapat bagian dari kurban itu. Oh, daging sekian, kuponnya sekian. Sebaiknya Bapak dan Saudara bagikan lagi itu kepada keluarga-keluarga yang jauh dengan mungkin di masyarakat kita, yang kira-kira yang membutuhkan. Itu lebih utama, lebih baik. Bapak terima kasih. Bagi pengorban maupun yang tidak berkorban, sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Yang kurban dan juga jamaah yang enggak berkurban, itu sunnah menyaksikan. Syiar namanya. Ya, jadi bapak-bapak khusus yang pengorban sunnah menyaksikan supaya yakin bahwa hewan binatang ternak itu disembelih. Siapa tahu ya hewan binatang ternak kita rupanya putih, yang disembelihnya hitam. Artinya tidak menimbulkan wasangka atau suudzon atau kecurigaan. Sebaiknya yang kurban itu menyaksikan. Oh misalnya uyuran gotong royong 7 orang, sapi saya yang mana? Oh itu, dan nyaksikan. Itu untuk meminimalisir daripada kecurigaan atau ya buruk sangka dan sebagainya, khususnya kepada panitia. Jadi disaksikan sunnahnya. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, bagaimana Pak Ustadz? Saya kalau berkorban nggak bisa nyembelih sendiri. Kalau bisa nyembelih sendiri, nggak bisa, ya kepada ahlinya. Sebenarnya nyembelih itu bukan hanya sekedar ini, harus ada keahlian khusus Bapak dan Saudara. Sebab kalau salah-salah jadi bangkai itu. Ya. Menyembelih itu dengan mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah, tapi bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukumnya seorang menyembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Lalu apa yang dibaca? Bismillahi Allahu Akbar. Bukan Bismillah. Kenapa? Menyembelih itu membunuh. Rahman Rahim itu kasih sayang. Itu bertentangan enggak? Bertentangan kasih sayang dengan penyembelih. Makanya Bismillah ya Allah Akbar. Makanya makruh hukumnya menyembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu kemudian cara menyembelihnya ada teknik, tenggorokannya, leher, tenggorokan itu putus, terus urat yang di samping kanan kirinya bukan terputus. Itu ada teknik khusus. Baik itu kambing, ayam maupun sapi. Nah kalau kita nggak ngerti, nggak paham teknik atau cara penyembelihan, serahkan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Yang terpenting orang tersebut betul-betul ahli di dalam penyembelihan itu. Iya. Baik, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang jelas mau korban sapi, mau korban kambing, landasilah pengorbanan itu ikhlas karena Allah.
Kata Rasulullah, sungguhnya Allah itu tidak membutuhkan daging, tidak membutuhkan tulang, tidak membutuhkan kulit. Silakan. Yang Allah butuhkan dari pengorbanan yang kita lakukan itu keikhlasan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang mampu korban, Pak Ustadz saya nggak mau korban sapi itu 7 orang, saya sendirian aja, boleh. Jangankan 1 ekor, 10, 100 kita mampu, silakan sendiri. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, kalau kita memang mampunya sapi gotong royong, ya silakan. Kalau mampunya cuman kambing, silakan. Dan itu Bapak dan Ibu bukan hanya keberkahannya, niat hanya untuk diri kita, untuk keluarga juga boleh. Kita menyembelih misalnya, ya Allah, ini aku berkorban untuk diriku dan juga untuk istri dan anak-anakku, keluargaku. Bismillah ya Allah, wa akbar. Boleh, boleh. Kalau kita memang mampunya cuman itu. Cuman kalau Bapak dan Saudara punya uang 10 miliar, lalu kemudian datang kepada panitia bawa kambing, lalu bilang sama panitia, Pak Panitia, ini saya berkorban kambing untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak-anak cucu saya. Itu enggak boleh. Iya enggak boleh, enggak level. Masa uang punya 5 miliar atau 10 miliar, korbannya cuman korban kambing atas nama dirinya, atas nama keluarganya. Nah yang bagus saja kalau ibu punya uang 10 miliar, bawa 10 ekor sapi, ini Pak Ustadz, ini Bapak Panitia, Ketua Masjid, 10 ekor sapi, saya serahkan semua untuk diri saya dan keluarga saya. 10 ekor sapi. Itu yang cocok. Apa Ibu? Itu sebagai contoh kepada kita semua. Kalau kita memang dasarnya enggak mampu, cuman noh-nohnya tadi. Cuman noh-nohnya. Uang cuman hanya 3 juta, saya mau beli kambing. Untuk mempunyai keluarga saya, untuk boleh enggak apa-apa. Kata Nabi, ya Allah, hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan aku serahkan kepadamu, korban dariku dan juga untuk istri adakan, bahkan untuk umatku ya Rasulullah. Begitu. Untuk umatku, kata Rasulullah. Jadi ibu-ibu misalnya seumur hidup enggak bisa berkorban, enggak pernah nyembelih kami ya Allah, jangankan sapi, kambing aja, enggak usah khawatir. Itu udah dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW dulu. Cuman itu jangan jadi alasan dalil. Karena saya nggak korban juga nggak apa-apa, udah dikorbanin sama Nabi dulu. Ini yang nggak benar. Artinya ada kisah beberapa hormati, ada orang yang kepengen berkurban, ngumpulin. Itu kan ada di grup. Ada seorang ibu cari, pas giliran dikantorkan kami, ternyata ibu itu profesinya hanya tukang mengais, ya limbah-limbah sampah gitu. Kalau ada plastik dikumpulkannya, dia sampai beberapa tahun, alhamdulillah sudah cukup, dia beli kambing untuk berkurban. Allah karim, itu luar biasa. Pada dasarnya Bapak dan Ibu, untuk berkorban itu bergantung kepada niat keinginan kita. Ibu-ibu bisa berkorban tuh tahun depan itu sehari untuk 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, sisihkan uang belanja itu 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 kali 1 tahun 360 hari, berarti 3.600.000 kita dapat kalau kita mau. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum. Taqabbal.